Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para ulama, para habaib, para kiai dan segenap para peserta Pesantren Ramadan 1438 Hijriah di Markas Syariat. Dari tanah suci, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berjuang mensukseskan program Pesantren Ramadan di Markas Syariat, walaupun saya berada jauh di tanah suci. Khususnya kepada para dewan guru yang telah dengan tekun, dengan sabar mengeluarkan segala energi, mengeluarkan dan mengorbankan waktu serta tenaga dan ilmunya untuk mensukseskan daripada program Pesantren Ramadan ini. Begitu juga seluruh pegawai Markas Syariat yang telah bekerja keras untuk mendukung daripada kelancaran pelaksanaan Pesantren Ramadan di Markas Syariat. Dan secara istimewa penghargaan kita berikan kepada seluruh para santri dan para peserta Pesantren Ramadan 1438 Hijriah di Markas Syariat, yang Anda selama bulan puasa ini, dari awal puasa sampai hari ini, terus mengikuti berbagai macam kegiatan untuk menimba ilmu pengetahuan di Markas Syariat, baik ilmu pengetahuan agama berkaitan dengan akidah, syariat maupun akhlak. Begitu juga ilmu-ilmu lainnya seperti olahraga dan tadabbur alam. Mudah-mudahan apa yang Anda timba di Markas Syariat ini menjadi manfaat untuk diri Anda, keluarga, dan masyarakat. Saya berharap ilmu-ilmu yang sudah Anda dapatkan tersebut bukan hanya sekedar untuk diketahui atau dimiliki, tapi juga untuk diamalkan dan disebarluaskan. Dan ingat, ilmu itu begitu penting dan begitu besar peranannya dalam kehidupan setiap muslim. Allah menyatakan dalam surat At-Taubah dengan tegas, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk memperdalam ilmu agama. Allah nyatakan liyatafaqahu fiddin, hendaknya orang-orang beriman itu memperdalam pengetahuan agamanya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam juga mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu, sehingga Nabi mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban atas tiap-tiap muslim. Nah, kemudian dalam rangka Nabi alaihi salatu wassalam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, maka dalam hadis lain Nabi menekankan kalau menuntut ilmu itu tidak ada batas umur. Yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, semua wajib untuk menuntut ilmu. Sehingga Nabi mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah olehmu sekalian ilmu dari mulai ayunan, mulai kamu bayi sampai kamu mati masuk ke liang lahat. Kenapa sedemikian rupa menuntut ilmu itu diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya? Dalam satu ayat Allah menyatakan tentang seberapa besar daripada pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan seorang beriman. Allah nyatakan faqala ta'ala innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya dari hamba-hambanya para ulama. Artinya ada isyarat jelas dalam ayat ini bahwa ilmu itu menjadi modal besar untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala ilmu seseorang membuat orang tersebut takut kepada Allah, itu berarti ilmunya manfaat. Sebaliknya, manakala ilmu agama yang dimilikinya tidak membuat dia takut kepada Allah, berarti ilmunya tidak manfaat. Karena itu kepada para santri dan seluruh para peserta pesantren Ramadan, untuk jadikan ilmunya sebagai modal untuk meningkatkan rasa takutnya kepada Allah, meningkatkan takwanya kepada Allah. Sebagaimana kita ketahui
bahwa ilmu dan takwa harus seiring sejalan. Ilmu dan takwa tidak boleh bertentangan dan berseberangan. Ilmu dan takwa harus seirama dan sepakat. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah berpesan kepada para pemuda. Beliau mengatakan, ya ma'syarus syabab, i'lamu anna hayatal fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Wa idza lam yakuna fala i'tibara bi hayatihi. Beliau mengatakan, hei segenap para pemuda, ketahui oleh kamu sekalian, sesungguhnya kehidupan seorang pemuda itu demi Allah harus diisi dengan ilmu dan takwa. Jika dua perkara ini tidak dimiliki oleh seorang pemuda, fala i'tibara bi hayatihi, tidak ada makna yaitu daripada kehidupannya. Nah, karena itu ilmu harus meningkatkan takwa. Ilmu harus mendorong rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, kenapa ilmu begitu penting dimiliki oleh orang yang beriman? Allah menyatakan dalam ayat yang lain bahwa orang-orang beriman dan berilmu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu Subhanahu wa ta'ala qala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ini janji Allah. Dan sekaligus ini merupakan bukti betapa Allah meninggikan dan memuliakan derajat orang-orang beriman yang berilmu. Sehingga kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang beriman, wajib untuk memuliakan mereka yang dimuliakan Allah. Wajib untuk meninggikan kedudukan mereka yang ditinggikan kedudukannya oleh Allah. Oleh karena itu, kita umat Islam wajib untuk cinta kepada ulama yang istiqamah di jalan Allah. Wajib cinta mereka, wajib hormati mereka, wajib hargai mereka, wajib bela mereka, wajib muliakan mereka, wajib dukung mereka, wajib untuk tunduk, taat dan patuh kepada mereka. Karenanya betapa sedihnya dan betapa prihatinnya apa yang sedang terjadi di kita punya negeri Indonesia saat ini. Betapa ulama dihinakan, ulama direcehkan, ulama dinistakan. Tidak sampai di situ, bahkan para ulama difitnah dan dikriminalisasi. Ini tidak boleh kita biarkan terjadi. Harus kita lawan, wajib kita bela para ulama kita, para kiai kita yang dikriminalisasi, yang difitnah, yang dihina, yang dilecehkan. Tidak boleh kita biarkan. Jadi sebagaimana Allah muliakan mereka, wajib kita muliakan mereka. Dengan cara, ayo kita berjuang terus untuk membela kehormatan para habaib dan para ulama kita. Karenanya saya sampaikan di sini yaitu rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para habaib, para ulama, para kiai yang terus-menerus membimbing umat, terus-menerus memimpin umat, terus-menerus yaitu mengajarkan umat untuk senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya juga menyampaikan terima kasih serta apresiasi kepada tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh nasional, kepada ormas-ormas Islam, ormas-ormas nasional yang selama ini peduli terus berjuang untuk membela para ulama. Begitu juga para pengacara, para advokat yang terus-menerus melakukan perlawanan secara hukum, dan juga tidak ketinggalan para pemuda yang selalu ikut turun aksi bersama para habaib dan ulama untuk membela agama dan negara. Hal ini harus kita lakukan, tapi jangan lupa kita dakwah harus dengan ilmu. Hisbah, amar ma'ruf nahi munkar harus dengan ilmu. Jihad juga harus dengan ilmu. Karena itu lakukan perlawanan kita terhadap kezaliman. Dalam kasus kriminalisasi ulama juga harus dengan ilmu. Kita harus melakukan perlawanan yang cerdas. Maka itu saya sampaikan apa yang dilakukan para habaib, ulama, kiai saat ini sudah bentuk perlawanan yang cerdas. Mereka lakukan dengan sabar, dengan tegak, dengan tetap menjaga persatuan kesatuan umat. Tugas para habaib dan ulama untuk tetap menjaga persatuan umat dan tetap membangkitkan semangat umat. Begitu juga perlawanan hukum yang dilakukan oleh para advokat dan pengacara. Itu perlawanan yang cerdas. Mereka melakukan langkah-langkah konkret di bidang hukum. Begitu juga yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam dengan melakukan pengiriman delegasi-delegasi, mengajak duduk, dialog, eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Itu juga merupakan perlawanan yang cerdas. Dan tidak ketinggalan para pemuda kita, para santri kita yang terus ikut aksi bersama para ulama, menjaga ketertiban, aksi dengan akhlakul karimah. Itu juga merupakan perlawanan yang cerdas, perlawanan dengan ilmu. Dan tidak ketinggalan Laskar Cyber Muslim yang dikenal dengan nama Muslim Cyber Army, yang berhasil membongkar
yaitu segala fitnah yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Membongkar kebohongan mereka, membongkar makar mereka, membongkar identitas mereka, sampai mereka ketakutan. Bahkan saking ketakutannya mereka mulai menghapus akun-akun mereka untuk menghilangkan jejak. Tapi Muslim Cyber Army begitu cerdas. Mereka redam segala jejak digital mereka sehingga mereka bertekuk lutut, tidak lagi bisa melarikan diri. Walaupun mereka sampai saat ini masih dilindungi oleh penguasa, masih dilindungi oleh aparat, sehingga mereka masih lolos daripada jerat hukum. Tapi yakinlah, kita akan tetap melakukan perlawanan dengan cerdas. Maka itu ingat, lakukan perlawanan dengan cerdas. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah berpesan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, wajib dengan ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, juga wajib dengan ilmu. Barang siapa menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, juga wajib dengan ilmu. Jadi ilmu adalah sumber kemenangan. Ilmu adalah modal untuk meningkatkan rasa takut kepada Allah. Ilmu adalah modal untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Karena itu beruntunglah para santri dan para peserta pesantren Ramadan Markas Syariat 1438 Hijriah yang telah membekali diri mereka dengan ilmu yang manfaat. Maka amalkan ilmu tersebut dan sebarluaskan. Dan akhirnya saya sampaikan juga penghargaan yang tinggi dan apresiasi yang besar kepada seluruh masyarakat yang telah melakukan pembelaan ulama dengan cara yang cerdas. Mereka membuat selebaran-selebaran, membuat spanduk-spanduk, membuat baliho-baliho di jalan-jalan, di gang-gang, di mana-mana tempat untuk membela ulama. Itu perlawanan cerdas. Sekali lagi, itu perlawanan cerdas. Lakukan perlawanan yang cerdas terhadap segala kezaliman. Akhirnya, mari kita tetap berjuang melawan kezaliman, melawan kebatilan, melawan kejahatan, melawan segala angkara murka dan kedurjanaan. Saya ingin tanya kepada semua yang hadir di sini, siap bersatu? Siap berjuang bersama ulama? Siap bela Allah? Siap bela Rasul? Siap bela agama? Siap bela negara? Siap bela Islam? Siap bela ulama? Takbir! 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 Sallu ala Nabi! Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa doakan kami yang ada di Tanah Suci agar bisa pulang dengan selamat dan dengan kemenangan. Dan kami juga mendoakan Anda semua agar mendapatkan kemenangan dan keberkahan dunia hingga akhirat. Sekian, hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.